Kami dari kelompok 2, semester 8, reguler C, Universitas Pamulang. Dengan saya sendiri, Ferdinand Bayu. Saya Fairia. Saya Ferwati. Saya Diamati. Saya Dinda Dewi. Kami akan membahas materi tentang mazhab sejarah sebagaimana tugas yang diberikan oleh dosen kami yang bernama Pak Dada Sumarna. Selamat menyaksikan materi kami. Terima kasih Gido. Mazhab sejarah lahir pada abad 19 sekitar tahun 1814. Lahirnya mazhab ini ditandai dengan terbitnya manuskrip dari Friedrich Karl Savisny tentang seruan masa kini akan undang-undang dan ilmu hukum. Friedrich Karl Savisny ini dipandang sebagai perintis lahirnya mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini muncul akibat reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku segala bangsa serta untuk semua tempat dan waktu. Adanya mazhab sejarah ini menggugat kembali gagasan-gagasan peristiwa teori-teori mazhab sejarah hukum masa lampau. Tentunya dianggap penting dan bermakna dalam teori hukum kekinian ya. Sebagaimana Van Averdon menyebutkan bahwa sejarah adalah sesuatu proses, jadi bukan sesuatu yang berhenti, melainkan dia bergerak ya, bukan mati melainkan hidup. Segala yang hidup itu pastinya selalu berubah, nggak mungkin dia tetap, itu pasti berubah. Demikian masyarakat manusia dan demikian juga bagian masyarakat yang disebut hukum. Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah gejala sejarah. Ia mempunyai sejarah pertumbuhan yang terus-menerus. Argumen ini dipertajam oleh Friedrich Karl Savisny yang melahirkan mazhab sejarah menetapkan bahwa hukum tidak berlaku universal. Setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Hukum dapat dikenal dalam ciri khas sebuah bangsa, seperti bahasa, tata krama, dan konstitusi. Hukum tumbuh melalui sebuah perkembangan dan menguat dengan kekuatan rakyat dan akhirnya lenyap sebagaimana kehilangan rasa kebangsaannya. Pemikiran Laurent Rediman, keberadaan hukum sebaiknya dipahami dalam konteks sistemat. Artinya hukum harus dilihat sebagai suatu sistem terdiri atas beragam unsur, antara lain 1. Substansi merupakan nilai, norma, ketentuan, atau aturan yang dibuat dan dipergunakan untuk mengatur perilaku manusia. 2. Struktur berupa perkembangan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan bagaimana macam fungsi dalam rangka mendukung strukturalisasi hukum. 3. Kultur menyangkut nilai, sikap, pola, perilaku pada masyarakat dan faktor konteks merupakan mengingat sistem hukum tersebut. Selain itu, alasan lahirnya mazhab sejarah ini yaitu 1. Adanya rasionalisme abad 18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip yang semuanya berperan pada filsafat hukum. Karena mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan faktor sejarah, kekhususan, dan kondisi nasional. Kedua, semangat revolusi Perancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitan atau kepercayaan kepada rasio dan kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya. Ketiga, adanya pendapat yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Yang keempat, kodifikasi hukum di Jerman yang diusulkan guru besar Heidelberg, hukum tidak tumbuh dari sejarah. Dari pemikiran paradigma teori hukum yang dikemukakan Savisny maupun Friedman, dapatlah dipahami betapa pentingnya budaya hukum dalam hukum adat dan pluralisme hukum. Hukum yang ideal harus sesuai dengan budaya hukum di masyarakat atau living law, berupa hukum adat atau hukum kebiasaan dalam pembentukan hukum.
demikian, bila ada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang tidak menyatu atau seirama dengan budaya hukum masyarakat, maka hukum tersebut sulit ditegakkan. Artinya, hukum adat dan pluralisme hukum merupakan kesatuan hukum dan fakta yang tidak dapat dipisahkan dan mengikuti aliran pemikiran teori realisme hukum. Konsekuensinya, hukum memerlukan kesatuan kehendak atau unity of will, sebab kesatuan dalam penerapan atau unity of enforcement mensyaratkan kesatuan kehendak. Hal ini tentunya terjadi perbedaan pendapat antara paradigma realisme hukum dengan aliran realisme hukum bagi penganut aliran kaum laikisme. Hukum itu eksis karena adanya perintah penguasa. Karena hukum bersifat imperatif, maka pasti akan implementatif. Meskipun masyarakat menolak untuk mematuhi dengan alasan bertentangan dengan budaya hukum. Hukum saat ini sebagai akumulasi kebijaksanaan dari pemikir besar masa lampau. Tetapi, hukum juga sangat diwarnai disiplin kontemporer. Hukum sebagai sistem norma dan juga sebagai bentuk kontrol sosial berdasar pada pola tertentu dan perilaku manusia. Hukum bersumber pada hukum yang lebih tinggi dan diarahkan oleh akal dan tidak dibuat tapi hukum harus ditemukan. Sebab hukum sudah ada hubungan antara hukum dan moral masih sangat penting. Paradigma semacam ini melahirkan asas hukum lex superior derogat legi inferior. Artinya, hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Asas ini didukung lagi oleh asas lex posterior derogat lex prio dan lex specialis derogat lex generalis. Pada hakikatnya, penempatan hukum itu ada untuk diberlakukan. Maka bila hukum yang ada tidak berlaku, berarti ketentuan tersebut telah berhenti menjadi hukum. Dengan demikian, hukum tersebut menjadi peraturan tertidur atau suspended regulation. Ada beberapa tokoh mazhab sejarah dalam hal ini, antara lain Friedrich Karl von Savigny. Mazhab sejarah ini timbul dari tahun 1770 sampai dengan 1861. Karl von Savigny menganalogikan timbulnya hukum seperti timbulnya bahasa suatu bangsa dan segala ciri dan kekhususannya. Oleh karena hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara. Sehingga hukum merupakan sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Menurutnya, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa merupakan sumber hukum. Hukum tidak dibuat tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Ia mengingatkan untuk membangun hukum studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak dilakukan. Hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari bentuk undang-undang. Oleh karena pada permulaan waktu kebudayaan, bangsa-bangsa masih bertaraf rendah, hukum timbul secara spontan dengan tidak sadar dalam jiwa warga bangsa. Kemudian, sesudah kebudayaan berkembang, semua fungsi masyarakat dipercayakan pada suatu golongan tertentu. Lalu teori selanjutnya diutarakan oleh Pusta. Mazhab sejarah ini timbul dari tahun 1789 sampai 1846. Pusta merupakan murid dari Karl von Savigny yang berpendapat bahwa hukum terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan dan dapat berbentuk adat istiadat, undang-undang, dan karya ilmiah para ahli hukum. Untuk teori selanjutnya diutarakan oleh Henry Summermain yang hidup pada tahun 1822 sampai 1888. Mazhab sejarah ini merupakan sumbangan dari Henry Summermain bagi studi hukum dalam masyarakat, terutama tampak dalam penerapan metode empiris, sistematis, dan sejarah untuk menarik kesimpulan umum. Main mengatakan, masyarakat ada yang statis dan ada yang progresif. Masyarakat progresif adalah masyarakat yang mampu mengembangkan hukum, misalnya melalui perundang-undangan. Iya, kalian ada yang mau tanyain nggak atau mau diskusiin gitu mengenai banyak sejarah yang kita bahas? Ini kan kita udah bahas
mazhab itu kan ada banyak. Salah satunya kan banyak tuh mazhab itu. Nah, Indonesia itu menganut mazhab apa sih, Bu? Kalau dari aliran-aliran hukum ini, Indonesia itu menganut mazhab positivisme. Dia menganut mazhab itu. Kalau nggak salah itu ada contoh case-nya itu mengenai kasusnya Buminah. Kamu biar aku jelasin, nanti biar Bang Ferdi deh jelasin lah kasusnya Buminah. Bang, jelasin aja Bang. Biar indah juga. Ada mungkin beberapa yang gue paham. Untuk masalah positivisme ya, sebelum kita mengarah ke contoh, sebenarnya kita harus paham dulu masalah positivisme tadi. Positivisme ini diciptakan karena hukum itu untuk mencapai kepastian hukum. Hukum diciptakan bukan untuk keadilan dan kebenaran, bukan untuk menciptakan rasa adil bagi semua masyarakat. Dalam hukum positivisme, aliran positivisme, ditegakkan hukum itu adalah pemerintah atau tuntunan tertinggi dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan atau gimana tuh? hukum itu adalah junjungan kita nih. Ibaratnya dia yang mengatur junjungan. Ya, dia yang tertinggi dalam suatu negara. Negara tanpa hukum nggak mungkin. Ya. Jadi hukum ada di atas negara. Kelaliman lah ya. Yang kedua, konsep-konsep hukum ini dalam aliran tersebut berbeda dengan sosiologi, histori maupun empiris. Ketiga, hukum dalam aliran positivisme bersifat logis. Yang artinya kata, Anda pidana, berarti pidana dalam hukum, dalam undang-undang pun disebut pidana juga. Yang keempat, dalam aliran ini pembuktian secara rasional harus ditegakkan. Artinya kata dalam hukum penjelasan hukum harus ada pembuktian dan pengujian. Jadi itu ya, makanya tetap kenapa di kasusnya Buminah itu ya tetap dia harus dihukum gitu iya, ya. seperti yang kemarin kita bahas dengan Bapak Dadang, masalah kasus Ibu Mina mencuri kakao 3 buah. Kakao yang ditujukan tadi hanya untuk mengisi perut. Dalam hukum aliran positivisme, mencuri tetap mencuri, baik itu 1, 2 ataupun mungkin 1 kebun, tetap aja namanya pidana. Tanpa memperhatikan sisi moral yang ada di situ. Bukan nenek-nenek yang sebenarnya untuk perutnya sendiri, kan harus ada moral lah. Kecuali orang mencuri sekian hektar, sekian ton, dijual dan menghasilkan untung untuk dia. Nah, ini membuat hilangin laparnya dia lah ya. ya benar, itu. Tapi tetap kesalahan ya. Tetap bersalah, tetap pasalnya kepencurian. Walaupun sebenarnya ada moral yang tersembunyi. Gitu. Oh ya, teman-teman masih ingat nggak sih yang kemarin dibilang Pak Dadang? Yang apa tuh? Yang macam-macam aliran dalam filsafat hukum. Nah, aku mau nanya nih, seperti apa sih perbedaannya aliran sosiologikal jurisprudensi sama naskah sejarah itu? Irma, mungkin bisa jelasin? Oh boleh. Itu kalau di sosiological jurisprudence melihat hukum itu dibuat sengaja dan didaya gunakan untuk merekayasa masyarakatnya. Nah, tapi kalau misalkan mazhab sejarah hukum itu sih lebih tumbuh dan berkembang sama perkembangan masyarakatnya, jadi mengikuti perkembangan masyarakat gitu kalau mazhab sejarah. Sebelum kita pulang nih, udah sore, mau nanya lagi deh. Bagaimana sih kalau mazhab sejarah itu memaknai hukum? Gimana ya? Ada yang tahu nggak ya? Maknai hukum, Memaknai hukum. Jadi dari mazhab sejarah itu memaknai hukum kita itu seperti apa? Indah mau jawab nih Mak pertanyaan dari Irma. Jadi intinya mazhab sejarah hukum itu mengajarkan bahwa hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dampak ajaran mazhab ini sangat tampak pada para sarjana sosiologi dan hukum adat. Iya, seperti itu Mak. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kuadrat yang berpendapat
bahwa hukum alam yang bersifat rasionalistis dan ada Irma, ada Irma, ada Irma. Argumen ini Kasus ini didukung lagi oleh asas leg posterior derogat leg prio. Salah yang ini. Selain itu, alasan lahirnya mazhab sejarah ini... dulu Mak, ulangi Mak. Kenapa? Mazhab sejarah hukum itu mazhab yang intinya mengajarkan Demikian pembahasan dari kelompok kami. Asal kurang lebihnya.